Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para peserta Rapimwil 1 wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, belum dinyala. yang saya hormati Ketua Ini bisa nyala. Pimpinan apakah bisa terdengar sekarang? Terdengar. Bisa Pak Gub. Oh, tadi terdengar belum? Tadi sempat terputus Pak Gub. Sempat putus. Oh, tadi terputus. Tapi nggak usah saya ulangi ya. Tadi salah saja pada penyebutan semuanya. Wah, saya senang sekali bisa tersambungkan dengan seluruh ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang sedang di Tegal ya sekarang. Dan saya lihat dari jauh, walau di layar kelihatan dekat, secara geografis kita jauh, tapi insya Allah hati dan pikiran kita amat dekat. Jaga stamina, jaga semangat. Kita semua sedang dalam masa ujian. Kita sedang berhadapan dengan pandemi dan Jakarta sedang menjalani, Jawa Tengah juga sekarang sedang banyak tantangan. Insya Allah kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi generasi, menjadi angkatan berhadapan dengan pandemi, bisa menjalankan amanat kepemimpinan khalifah dalam menjalani masa ini dengan baik. Dan saya tadi pagi dikontak, sampaikan apakah memungkinkan untuk silaturahmi virtual. Saya sampaikan, insya Allah bisa. Malam ini kebetulan kita sedang menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya masih duduk di meja yang sama, baru selesai satu vikon yang bilang langsung dah sambungkan ke Muswil Jawa Tengah. Insya Allah kita bisa silaturahmi walaupun secara virtual. Mudah-mudahan nanti dilanjut bisa silaturahmi lagi yang langsung, bukan lagi virtual. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, Muhammadiyah ini adalah sebuah persyarikatan yang punya tradisi melakukan terobosan, melakukan lompatan. Muhammadiyah itu selalu ambil perspektif melampaui zaman, ambil langkah yang pada zamannya mungkin tidak terfikir, setelah lewat beberapa periode baru yang lain mengerjakan. Cara manajemen zakat, Muhammadiyah dari awal sudah bicara tentang manajemen zakat. Muhammadiyah bicara tentang pendidikan modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan berani melakukan adopsi. Taman kanak-kanak. Bustanul Atfal itu sudah mengadopsi konsep pedagogi anak-anak di tahun 20-an yang banyak yang masih belum mengadopsi. Muhammadiyah bikin PKU di saat belum banyak yang bikin rumah sakit. Muhammadiyah ini selalu ambil
posisi lebih cepat. Nah, dalam momentum Rapim Will ini, kalau boleh, saya menyampaikan harapan juga bahwa Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah, ambil posisi menjawab tantangan bukan hanya umat Islam, tapi ambil posisi menjawab tantangan umat manusia. Seringkali ketika kita berbicara tentang umat, maka kita berbicara tentang internal umat. Saat ini sesungguhnya bagi umat manusia ada tawaran kesempatan. Apa kontribusi umat Islam dalam menyelesaikan masalah umat manusia hari ini? Bagaimana umat Islam menjadi supplier solusi untuk tantangan umat manusia. Nah, salah satu tantangan terbesar umat manusia hari ini adalah masalah lingkungan hidup. Apalagi tema Rapim Will Pemuda Muhammadiyah ini adalah tema dakwah kolaborasi memakmurkan bumi bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah reimagine, recreate, dan restore. Ini pentingnya melakukan restorasi ekosistem. Restorasi artinya pengembalian. Dikembalikan, bukan restorasi kereta api ini ya. Kalau restorasi kereta api tempat makan. Tapi restorasi sebagai mengembalikan kepada fitrahnya. Mengembalikan kepada kondisi awalnya. Nah, ini satu terobosan yang luar biasa. Jarang saya hadir acara pertemuan pemuda yang temanya lingkungan hidup. Lagi-lagi Muhammadiyah masuk sebagai penerobos. Pemuda Muhammadiyah masuk sebagai pembawa kebaruan. Boleh saya bangga. Lokasi memang saya di Jakarta, tapi bangga pada Jawa Tengah boleh saya. Saya merasa ikut bangga. Nah sekarang wujudkan ini. Jadi bangun gerakan-gerakan lingkungan hidup. Kalau saya boleh usul, ambil dari tema sampah. Setiap kita adalah produsen sampah, itu harus disadari. Produsen residu. Ini di meja saya ada hand sanitizer. Ini hand sanitizer ini yang kita bicarakan adalah cairan yang ada di dalamnya. Tapi bungkusnya tidak kita bicarakan. Cairan yang kita pakai, bungkusnya diapakan? Nah, saya berharap ini pemuda Muhammadiyah, pimpinan PW Muhammadiyah provinsi bisa ambil tema sampah dengan pendekatan 3R. Reduce, reuse, recycle. Kurangi, daur ulang, dan gunakan ulang. Jadi kami memandang bila generasi baru dan memiliki basis keumatan mengambil peran untuk mengkampanyekan kebiasaan baru dalam mengelola barang-barang keseharian, baik di rumah, baik di tempat kerja. Mulai dari individu, sampai lingkungan masyarakat, sampai lingkungan kerja. Maka,
insya Allah akan terjadi bumi yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa pemilihan temanya sudah tepat karena sesuai dengan tantangan zaman. Lalu saya usul di dalam Rapimwil ini turunkan dalam bentuk program nyata, turunkan dalam bentuk kegiatan nyata. Jadi hasil dari ketika kita bicara tentang memakmurkan bumi, kita sebagai khalifah di bumi ini harus bisa membuktikan di dalam keseharian. Nah, kami di Jakarta ini punya masalah lingkungan yang tidak sedikit. Tapi saya tidak perlu berbicara tentang Jakarta. Saya ingin berbagi pada teman-teman semua, mari kita ambil peran di tempat kita masing-masing. Nah, dalam dimensi waktu, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi. Hari ini kita sedang ada pandemi. Hari ini kita sedang mengalami transformasi di dalam pemanfaatan alat-alat pendamping kehidupan manusia. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jika ini bukan masa pandemi, kira-kira muswilnya ada tidak virtual? Nggak ada. Kalau tidak ada pandemi, mungkin peristiwa seperti ini secara virtual baru kita lakukan mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tapi adanya pandemi ini membuat yang tidak biasa kita kerjakan sekarang. Yaitu pemanfaatan teknologi secara lebih optimal. Kameranya sudah punya dari dulu, layarnya sudah punya dari dulu, jaringannya sudah ada dari dulu. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memandang masa pandemi ini tidak sebagai krisis, tapi sebagai kecepatan perubahan yang dipercepat. Ini adalah perubahan yang dipercepat. Nah, karenanya ini momentum bagi kita untuk juga melakukan perubahan yang dipercepat di dalam kita memandang lingkungan, di dalam kita mengelola lingkungan, dan di dalam kita mempraktekkan hubungan antara diri kita dan lingkungan. Nah, temanya menurut saya ambil tema sampah. Bagaimana sampah bisa dikurangi, bisa dipakai, atau lebih tepatnya jangan sampah, tapi residu. Residu bisa dikurangi, residu bisa dipakai ulang, dan residu bisa didaur ulang. Nah, sebagian dari residu jadi sampah. Tapi residu adalah sisa, dan hampir semua kegiatan kita menghasilkan output produk dan output berbentuk residu atau sisa. Alat transportasi juga begitu. Kalau alat transportasinya sepeda, dia tidak ada residunya. Tapi kalau alat transportasinya bermotor, maka produknya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, residunya polusi. Nah, kita berharap sekali teman-teman di sini bisa mengambil peran di dalam konteks pengelolaan residu itu, yang biasa digunakan istilah sampah, walaupun tidak selamanya residu adalah sampah. Residu adalah sisa. Jadi kami usul agar dalam Rapimwil ini ambil fokus satu tema itu. Kalau kita bicara lingkungan, sesungguhnya ada unsur input, ada unsur proses, ada unsur residu. Unsur input, bagaimana kita menggunakan energi yang ramah lingkungan untuk kegiatan keseharian. Dalam proses, bagaimana kegiatan keseharian kita menggunakan alat-alat, menggunakan kegiatan yang ramah lingkungan. Di sisi residu, sisa, output, itu juga ramah lingkungan. Nah, saya usul kita lakukan di sisi output, karena output itulah yang hari ini paling banyak merusak lingkungan. Yang kedua, saya usul fokus di
mulai perkotaan. Karena hampir semua masalah lingkungan hidup dimulainya di kota. Desa bukan menjadi tempat dimulainya masalah lingkungan hidup. Hampir semua urban. Masalah-masalah lingkungan hampir semua di urban. Soal air, kualitas udara, kemudian sampah, itu hampir semuanya di wilayah urban. Karena itu tema usul saya adalah satu sampah, yang kedua mulailah di kawasan urban. Urban ini bukan berarti kota besar, tapi urban ini adalah kawasan perkotaan, bisa kota kecamatan, bisa kota kabupaten, bisa kota dalam artian administrasi, dan kota sebagai wilayah. Tapi kawasan urban itulah tempat di mana kegiatan ini harus, menurut kami, harus difokuskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman para aktivis Muhammadiyah jadilah yang awal juga ambil ini. Muhammadiyah jadilah yang paling nyata menunjukkan ini. Sebagaimana 100 tahunan yang lalu Muhammadiyah bergerak untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial. Dan di abad 21 Muhammadiyah ambil untuk lingkungan hidup. Yang nanti puluhan tahun ke depan akan ditengok lagi ke belakang bahwa organisasi-organisasi yang awal mengambil tema ini, insya Allah salah satunya adalah Muhammadiyah. Perserikatan ini lagi-lagi menjadi yang awal di dalam mengambil tema-tema penting untuk umat, untuk bangsa. Teman-teman, ibu sekalian, demikian sapaan silaturahmi saya dari jauh. Saya dari rumah kami sebetulnya sedang dimatikan, ini dinyalakan sebentar untuk kegiatan ini, karena kita sedang mematikan lampu dari jam 8.30 sampai 9.30. Tapi karena tersambung sama Muhammadiyah di Jawa Tengah, jadi dinyalakan dulu. Saya ingin sampaikan salam hormat, salam hangat. Doakan kita bisa ketemu dalam waktu dekat. Insya Allah kita jumpa dalam waktu dekat. Insya Allah ikatan silaturahmi kita jaga, kita kuat eratkan silaturahmi ini, dan insya Allah kita sama-sama dorong perubahan untuk kemajuan umat, untuk kemajuan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hangat, salam ta'zim untuk semuanya. Dari ibu kota saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Insya Allah muswilnya berjalan lancar, hasilnya memberikan manfaat, atau Rapimwil memberikan manfaat, dan insya Allah Muhammadiyah terus menjadi yang terdepan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies yang telah menyampaikan. Masih terhubung ya? Ya. Ya. Sedikit Pak Anies, ini mewakili kami pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, dan ini malam hari ini turut hadir 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, dihadiri oleh kader-kader terbaik, ketua dan sekretaris se-Jawa Tengah. Kiranya berkenan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Mas Eko, untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan ekologi, kemudian tadi apresiasi dari Pak Anies Baswedan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies Baswedan, perkenalkan saya Eko Pujiatmoko, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih Mas Anies sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi pada kami terkait gerakan advokasi ekologi di Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemarin kami sudah podcast dengan aspek Sindo, Mas Anies, terkait bagaimana mengelola potensi pesisir Jateng, baik pesisir utara maupun pesisir selatan. Potensi kelautan tinggi, namun juga permasalahan problematika lingkungan juga ada. Misalkan dampak rop air laut di
Kota Pekalongan, yang itu bisa setiap saat itu rob air laut itu masuk ke pemukiman penduduk, sehingga setiap saat bisa ada banjir itu di Kota Pekalongan. Dan ini kami hadir memberikan advokasi, dan teman-teman Kota Pekalongan, Mas Furkon hadir ya. Ya, aplaus untuk Mas Furkon yang selalu mengadvokasi warga Pekalongan. Kemarin juga sudah ketemu Pak Wali Kota, agar betul-betul terkait ekologi ini memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Saya termasuk yang bisa menikmati ibu kota sekarang, Mas Anies. Jadi ketika kami jalan di Menteng, Tamrin, Sudirman, Senayan, itu sekarang hijau. Dan tidak ada pengemis waktu itu kan itu. Ya. Yang kami lihat adalah betul-betul hijau. Sebenarnya kami pengen setiap akhir pekan itu di ibu kota. Hanya permasalahannya pandemi gitu, sehingga ya kadang-kadang kira-kira seperti itu. Insya Allah nanti lain waktu izinkan kami silaturahmi, baik nanti virtual dengan pembahasan yang lebih spesifik lagi, maupun kalau berkenan kita silaturahmi dengan Mas Anies baik nanti di ibu kota maupun di Jawa Tengah. Saya kira itu. Terima kasih Mas Anies atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terhubung Pak Anies, berkenan mungkin ada kata penutup barangkali untuk teman-teman pemuda sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan sidang pleno yang selanjutnya. Karena kita masih sampai larut malam ini Pak Anies. Mohon doanya ini karena banyak agenda strategis yang kira-kira bisa menjalankan pergerakan pemuda Muhammadiyah di Jawa Tengah untuk kebaikan Jawa Tengah yang berkemajuan, Jawa Tengah yang gayeng kira-kira gitu ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi Pak, silakan Pak Anies. Nih, Mas Eko, matur nuwun, dan insya Allah nanti kalau teman-teman pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah pas ke Jakarta, kalau sampai di Menteng Raya ke Balai Kota itu kira-kira 5 menit. Kalau jalan kaki 10 menit lah sampai. Saya sambut nanti di Balai Kota. Kita ngobrol yang tumak ninah di sana. Nah, kemudian benar ahlan wa sahlan kalau ada kesempatan datang ke Jakarta, kami ini sedang menata cara berpikir, menata cara bertindak sebagai masyarakat kota. Tadi saya punya cara berpikir nomor 1. Kenapa bangun trotoar? Itu di depan kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya itu trotoarnya udah lebar. Kenapa trotoar dibuat lebar? Supaya orang bisa berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki diprioritaskan? Karena alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang adalah kaki. Kaki adalah alat transportasi kita. Kalau kita menganggap alat transportasi itu hanya yang pakai roda, maka kita hanya bikin jalan untuk roda. Tapi kalau kita menganggap kaki adalah alat transportasi, maka siapkan juga jalan untuk kaki. Nah, kalau jalan untuk kaki disiapkan, maka kendaraan umum juga disiapkan. Dan itu konsekuensinya, maka kita bisa menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan, membuat kenyamanan dalam kita melakukan mobilitas, pindah satu tempat ke tempat lain. Kalau sama naik motor nggak bisa kirim WA, nggak bisa sambil nulis, tapi di kendaraan umum itu bisa. Sambil ngikutin rapim wheel pun boleh itu, asal pakai headphone. Jadi kita di sini mencoba untuk cara berpikirnya pun diubah nih. Lalu konsepnya kenapa kok dibuat trotoar? Di trotoar itu tidak ada kelas. Orang berjalan kaki itu mau CEO, mau presiden, mau gubernur, mau menteri, mau rakyat biasa, mau office boy, ya jalannya sama, tempatnya sama, setara. Bangun kendaraan umum juga begitu. Kalau naik bis, naik kereta, dalam kota tidak ada bedanya. Kalau terbang masih ada business class dan non-business class. Kalau kendaraan umum tidak ada kelas. Di situ namanya kita bicara mempersatukan. Di situ kita bicara tentang kesetaraan. Di situ kita bicara tentang menghadirkan perasaan keadilan. Jadi
Ketika kita membangun itu bukan sekedar bangunan infrastruktur kerasnya, tapi di balik infrastruktur keras itu ada gagasan, ada pemikiran, dan ada ikhtiar untuk melakukan transformasi sosial. Nah, nanti ngobrolnya yang lebih tumak ninah kalau kita ketemu aja. Nanti kalau pas lagi ke Jakarta, kita atur. Jadi saya sampaikan salut, dan benar ini Mas Moderator, kalau anak muda kumpul, itu pasti energinya luar biasa. Pemuda, kenapa disebut muda? Karena yang dibahas masa depannya. Jadi kalau pemuda Muhammadiyah mau terus disebut pemuda, harus membicarakan masa depan. Kalau pemuda membicarakan masa lalu, sesungguhnya dia sudah tua. Kalau ada pidato anak muda yang dimulai dengan kata dulu, maka itu tanda-tanda sudah tidak muda lagi. Kalau anak muda pasti dimulai dengan rencana masa depan. Nah, jadi saya itu bikin kriteria khusus sendiri, Mas. Apa kriteria muda apa tua? Muda itu bukan hitungan umur fisik. Kalau umur biologis itu ya nggak bisa diapa-apain. Ganti hari, ganti malam ya tambah umur biologis. Tapi muda tua itu bukan tergantung umur biologis. Hitungan tahun biologisnya bisa kecil. Tapi kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, dia sesungguhnya sudah tua. Tapi hitungan biologis bisa jadi sudah amat banyak. Tapi bila yang dibicarakan adalah masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Pemuda Muhammadiyah harus terus berbicara masa depan. Pemuda Muhammadiyah harus terus-menerus membicarakan transformasi ke depan. Sehingga pemuda Muhammadiyah tetap bisa dikatakan anak muda yang menyiapkan perubahan masa depan. Jadi kriteria mudanya gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Eko Pujiatmoko dan teman-teman semua, para pengurus pemuda Muhammadiyah, teruslah jadi pendorong produknya, produk masa depan. Ini temanya tema ekologi, sudah menggambarkan masa depan. Kalau anak muda ya menawarkannya itu. Kalau anak muda menawarkan pengalaman, agak salah. Anak muda memang minim pengalaman. Anak muda justru menawarkan kebaruan. Kebaruan biasanya sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mungkin itu saja, Mas Eko, matur nuwun atas sambutannya. Terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Jadi insya Allah nanti ketemu, doakan kalau pas ke Jawa Tengah nanti insya Allah bisa silaturahmi. Kalau pas panjenengan ke Jakarta, ahlan wa sahlan, saya nyambut di Balai Kota. Demikian, matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.